Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitandari Yudnianti, NIM 404180038. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Diksi dan Gaya Bahasa dalam Antologi Cerpen Kekasih Bulan, karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Yang pertama terkait pendahuluan. Ada latar belakang masalah. Dengan berlandaskan pada bentuk kesalahan berbahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia, yakni meliputi kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf, menurut Ayudina dan kawan-kawan tahun 2016, dalam pembuatan karya sastra prosa, pengarang perlu memperhatikan tata aturan berbahasa, di antaranya diksi dan gaya bahasa, untuk meminimalkan kesalahan berbahasa yang mungkin terjadi. Sebab pada hakikatnya, diksi dan gaya bahasa masih memiliki orientasi ruang lingkup praktis yang sama, yaitu karya sastra, menurut Siswono tahun 2014. Maka pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa dalam karya sastra haruslah tepat agar bahasa mudah untuk dipahami. Di SMA Negeri 1 Karangreja, siswa telah mampu menerbitkan antologi cerpen berjudul Kekasih Bulan. Diksi dan gaya bahasa dalam cerpen tersebut menarik untuk dikaji berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pembelajaran diksi dan gaya bahasa yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesianya. Selain juga adanya ekstrakurikuler jurnalistik yang mampu mengantarkan siswanya untuk berkarya. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Firman Haryadi sebagai salah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karangreja sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa adanya ekstrakurikuler jurnalistik yang mampu melahirkan karya-karya siswa seperti antologi Kekasih Bulan dan karya lainnya berdampak positif bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Terutama dapat saya rasakan karena saya juga merupakan salah seorang pembina ekstrakurikuler tersebut sekaligus guru bahasa Indonesia. Jadi, anak-anak dengan adanya ekstrakurikuler jurnalistik menjadi lebih suka menulis atau banyak menulis, baik menulis karya sastra maupun karya ilmiah. Menurut tuturan Firman Haryadi, Sarjana Pendidikan. Nah, itu dia latar belakangnya. Kemudian yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam proposal ini adalah yang pertama, menganalisis diksi terkait makna kata pada antologi cerpen Kekasih Bulan, karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian yang kedua, menganalisis gaya bahasa berdasarkan pilihan kata pada antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini ada dua. Yang pertama, bagaimanakah analisis diksi pada antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian yang kedua, bagaimanakah analisis gaya bahasa pada antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis diksi pada antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan analisis gaya bahasa pada antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan analisis diksi dalam karya sastra cerpen sehingga dapat dijadikan panduan teoritis untuk pemahaman yang lebih dalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan analisis gaya bahasa dalam karya sastra cerpen sehingga dapat dijadikan panduan teoritis dan praktik dalam pembuatan karya sastra. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang diksi dan gaya bahasa, serta bagi guru dapat dijadikan acuan untuk dapat mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih baik. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk memperdalam pemahaman mengenai diksi berdasarkan makna dan gaya bahasa, berdasarkan pilihan kata pada karya sastra sehingga wawasan menjadi lebih luas. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti,
Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan pertimbangan dilakukannya penelitian baru berkaitan dengan diksi dan gaya bahasa. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada cerpen. Cerpen merupakan cerita yang hanya bercerita tentang satu tema saja menurut Nurgiantoro tahun 2002. Cerpen ini juga disebut cerita mini atau cermin, atau dalam istilah populer dikenal dengan istilah mini fiksi, menurut Kerti tahun 2020. Adapun unsur-unsur dalam cerpen sebagai berikut, yaitu ada tokoh, alur, latar atau setting, dan tema menurut Rohman tahun 2020. Kemudian diksi. Diksi adalah pilihan kata berdasarkan bahasa-bahasa yang dikuasai si penutur atau penggunanya, menurut Siswono 2014. Tipe-tipe diksi berdasarkan makna yaitu, menurut Siswono tahun 2014, yang pertama, makna umum dan makna khusus. Sebuah kata disebut umum atau khusus harus melalui perbandingan. Kemudian yang kedua, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Yang ketiga, makna konotasi. Konotasi merupakan aspek makna dari sebuah atau sekelompok kata yang berdasarkan pada perasaan atau pikiran yang timbul dari pembaca. Yang keempat, makna stilistik. Stilistik memiliki makna bahasa-bahasa yang berbeda dan bahkan karakteristik diksi terpilih dapat menunjukkan ihwal di luar lingkungan linguistik penuturnya. Misalnya suku bangsa, hubungan sosial, latar belakang sosial, dan sebagainya. Yang terakhir ada makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan bahasa yang dapat dilihat atau dirasakan adanya perasaan perorangan dari penuturnya terhadap mitra tutur atau terhadap seseorang yang diperbincangkan atau terhadap seseorang yang dibicarakan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam karya sastra mengandung pengertian penggunaan bahasa yang bersifat normal praktis. Artinya, hubungan gaya bahasa dianggap memiliki konstruksi yang tidak sejajar dengan konstituen pembentuknya. Mengapa bisa demikian? Karena konstruksi ini lebih memperhatikan kontekstualitas pada teks karya sastranya, menurut Siswono tahun 2014. Tipe-tipe gaya bahasa atau style menurut Siswono tahun 2014, yang pertama ada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Gaya bahasa jenis demikian ini mempersoalkan ketepatan penggunaan kata pada posisi tertentu dalam kalimat dan ketepatan penggunaan kata pada konteks sosial tertentu, misalnya dalam situasi resmi atau dan tidak resmi. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata terbagi lagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bahasa resmi. Gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya yang lengkap, artinya tercakupinya semua aspek lingualitasnya dalam bahasa tuturnya, baik aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya. Kemudian yang kedua ada gaya bahasa tak resmi. Gaya bahasa tak resmi tidak terlampau kaku dan bisa dijumpai pada kegiatan-kegiatan yang tidak resmi atau formal atau kurang resmi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa percakapan merupakan gaya bahasa yang berpilihan kata-kata populer dan kata-kata percakapan, namun juga ditambahkan segi-segi morfologis dan sintaksis, walaupun kedua segi ini kerap kali terabaikan. Nah, kemudian penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama ada Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia volume 1 nomor 2 September 2016 halaman 226 sampai 236 dengan judul Makna Diksi pada Kumpulan Puisi Doa untuk Anak Cucu karya W.S. Rendra, karya Zarna dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian adapun kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji diksi dari segi kata konotasi, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai gaya bahasa. Selain itu, pada objek kajian menggunakan puisi, sedangkan penelitian ini menggunakan cerpen. Yang kedua, ada Jurnal Gramatika volume 4 nomor 1 halaman 104-117 dengan judul Diksi Konotatif Puisi-Puisi Subagio, Sastrowardoyo dan Implementasinya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA Karya Sugeng Supriyono,
Nugraini Eko Wardani, dan Kundaru Sadono dari Universitas 11 Maret. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji diksi, sedangkan perbedaannya adalah tidak mengkaji gaya bahasa dan juga objek kajiannya berupa puisi, sedangkan penelitian ini mengkaji cerpen. Yang ketiga ada dari Dialektika, Jurnal Bahasa Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 2 nomor 2 tahun 2015, halaman 171 sampai 193. Dengan judul Perbandingan Gaya Bahasa pada Puisi Ibu, karya Mustafa Bisri dengan lirik lagu Keramat, karya Roma Irama, karya Fahrudin Mualim, dan Rosida Erowati. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas gaya bahasa. Perbedaannya, penelitian ini lebih mengkhususkan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Selain itu, mohon maaf, maksud saya lebih mengkhususkan gaya bahasa lugas dan tidak lugas serta majas yang mengikutinya. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan membahas mengenai gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Selain itu, berbeda pula pada tidak dibahasnya diksi. Kemudian yang kelima, ada, mohon maaf, yang keempat ya. Yang keempat itu ada, mohon maaf, tadi yang dialektika yang pertama, itu persamaannya sama-sama mengkaji gaya bahasa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji diksi. Kemudian yang keempat, ada Dialektika Jurnal Bahasa Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 3, nomor 1, tahun 2016, halaman 100 sampai 119 dengan judul Analisis Gaya Bahasa dan Latar Belakang Sosial Budaya dalam cerita lisan refleksi karya Pri GS karya Mahmudah Fitriah ZA. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas gaya bahasa. Perbedaannya, penelitian ini lebih mengkhususkan gaya bahasa lugas dan tidak lugas serta majas yang mengikutinya, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan membahas mengenai gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Kemudian yang kelima ada Dialektika, Jurnal Bahasa Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 4 nomor 2 tahun 2017, halaman 166 sampai 188 dengan judul Menyelisik Gaya Bahasa dalam Kumpulan Puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, karya Triwindusari dan Ahmad Bahtiar. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas gaya bahasa, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai diksi. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana bisa digambarkan dalam bagan yang ditampilkan, yaitu pertama-tama saya akan menganalisis terlebih dahulu. Saya menentukan antologi Kekasih Bulan Karya Siswa SMA Negeri 1 Karangja sebagai objek kajian dalam penelitian saya. Kemudian saya menganalisisnya, yaitu dengan berfokus pada masalah mengenai diksi makna kata dan juga gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Nah, selanjutnya saya akan mencari dan menemukan kata maupun frasa terkait diksi berdasarkan makna kata, yaitu bisa makna umum dan makna khusus, makna denotasi, makna konotasi, makna stilistik, dan makna afektif. Kemudian juga dari segi gaya bahasanya, gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Kemudian yang ketiga, ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci menurut Sugiono tahun 2020. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diperoleh dari kata-kata, frasa, ataupun kalimat. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Tempat penelitian merupakan lokasi dilakukannya penelitian. Adapun tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah fleksibel dan situasional, yaitu tidak konsisten dengan satu tempat saja. Kemudian waktu penelitian, estimasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini kurang lebih 6 bulan. Adapun penelitian ini dimulai November tahun 2021 hingga April 2022. Berikut tabel rencana penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu penyusunan judul dilaksanakan November 2021, penyusunan proposal skripsi Desember 2021, sidang proposal skripsi Januari 2021, pengumpulan dan analisis data Februari 2021, menyusun laporan hasil penelitian Maret tahun 2021, sidang skripsi April 2020. Mohon maaf, tadi sejak Januari 2022, kemudian Februari juga 2022, Maret 2022, hingga sidang skripsi April 2022. Kemudian data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata atau frasa atau kalimat yang bermuatan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang diambil dari kutipan pada teks berbentuk deskripsi cerita ataupun dialog dalam antologi cerpen. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja, buku-buku referensi, artikel-artikel jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, itu menurut Sugiono tahun 2020. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Yang pertama baca, teknik ini dilakukan pada saat membaca Kekasih Bulan, antologi Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian catat, teknik ini dilakukan hampir bersamaan dengan teknik baca, yakni ketika menemukan kata atau frasa atau kalimat ataupun paragraf yang perlu dikutip dan dianalisis. Selanjutnya ada keabsahan data. Adapun mengenai keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiono tahun 2020, yang mana triangulasi terbagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sehingga darinya diperoleh kepercayaan bahwa data yang digunakan kredibel. Kemudian triangulasi teknik. Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, sehingga darinya diperoleh keyakinan bahwa data memang kredibel. Kemudian yang ketiga ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penjelajahan untuk menemukan teks yang mengandung diksi berdasarkan makna dan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dalam antologi cerpen Kekasih Bulan, karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Kedua, reduksi data, yaitu dengan cara merangkum memilih hal-hal pokok dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, penyajian data dengan cara menyusun teks yang bersifat naratif. Adapun data yang disajikan berupa kutipan-kutipan diksi berdasarkan makna dan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dalam antologi cerpen Kekasih Bulan karya siswa SMA Negeri 1 Karangreja. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir yang yakni menentukan bukti-bukti berdasarkan temuan yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.